Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Syuritama dengan NIM 12370404060. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah mini riset dengan judul Analisis Pencemaran Mikroplastik di Lingkungan Perairan Lokal Bandung. Nah, mikroplastik sendiri itu merupakan partikel plastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Nah, partikel ini itu berasal dari proses degradasi sampah plastik yang berukuran besar maupun dari produk plastik yang memang dibuat dalam ukuran yang mikro, seperti mikrobis dan kosmetik. Nah, saat ini pencemaran mikroplastik menjadi salah satu isu lingkungan yang cukup serius karena keberadaannya sudah ditemukan di sungai, danau, laut, bahkan di air minum. Di wilayah Bandung sendiri, aktivitas rumah tangga, industri, dan perdagangan menghasilkan limbah plastik yang berpotensi masuk ke badan air dan terdegradasi menjadi mikroplastik. Keberadaan mikroplastik dapat mengganggu ekosistem perairan, mudah tertelan oleh organisme air, dan pada akhirnya berpotensi masuk ke rantai makanan manusia. Oleh karena itu, penelitian mengenai mikroplastik sangat penting sebagai dasar dalam pengelolaan kualitas lingkungan. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi keberadaan mikroplastik pada perairan lokal di Bandung. Yang kedua, menentukan kelimpahan mikroplastik. Yang ketiga, menganalisis karakteristik mikroplastik berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Yang terakhir, memberikan informasi ilmiah mengenai sebagai dasar untuk upaya pencegahan pencemaran mikroplastik. Nah, secara umum mikroplastik dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah mikroplastik primer, yaitu partikel plastik yang memang diproduksi dalam ukuran kecil, misalnya pada kosmetik atau produk pembersih. Sedangkan yang kedua ada mikroplastik sekunder, berasal dari pecahan plastik yang asalnya itu berukuran lebih besar, kemudian terpecah akibat paparan sinar matahari, gelombang air, maupun proses mekanik. Nah, berdasarkan bentuknya, mikroplastik dapat berupa serat atau fiber, kemudian ada fragmen, ada film, pelet, maupun busa. Bentuk-bentuk tersebut nantinya menjadi salah satu parameter yang diamati. Nah, untuk metode penelitian itu diawali dengan pengambilan sampel air dari beberapa lokasi perairan di Bandung. Selanjutnya, sampel disaring menggunakan filter saring berukuran pori sekitar 0,45 mikrometer agar partikel mikroplastik dapat tertahan. Lalu, setelah itu dilakukan proses digesti menggunakan larutan hidrogen peroksida atau H2O2 30% untuk menghilangkan bahan organik yang masih bercampur dengan sampel. Lalu, partikel yang tersisa kemudian diamati menggunakan mikroskop stereo untuk mengidentifikasi bentuk, ukuran, dan warna mikroplastik. Nah, data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui karakteristik serta tingkat pencemaran mikroplastik pada lokasi penelitian. Nah, parameter yang akan dianalisis itu yang pertama ada kelimpahan mikroplastik, yaitu jumlah partikel mikroplastik yang ditemukan pada setiap liter sampel air. Yang kedua adalah bentuk mikroplastik, apakah itu berupa serat, fragmen, film, pelet, ataupun busa. Dan yang ketiga adalah ukuran serta warna, karena kedua parameter tersebut dapat memberikan informasi mengenai sumber pencemar dan proses degradasi plastik yang terjadi. Nah, hasil yang diharapkan untuk penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data mengenai jumlah mikroplastik pada perairan lokal Bandung beserta karakteristiknya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi ilmiah yang mendukung pengelolaan kualitas air serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran mikroplastik. Untuk manfaat penelitiannya itu, semoga penelitian ini itu dapat memberikan manfaat dalam menambah data ilmiah mengenai pencemaran mikroplastik di wilayah Bandung. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah plastik bagi lingkungan dan kesehatan. Dengan adanya data yang diperoleh, pemerintah maupun instansi terkait juga dapat memiliki dasar dalam merancang strategi pengendalian pencemaran lingkungan terhadap mikroplastik. Demikian pemaparan poster yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya menjaga kualitas perairan dan mengurangi dampak pencemaran mikroplastik di lingkungan. Terima kasih kepada semuanya. Akhir kata, mungkin lindungilah perairan hari ini untuk masa depan yang lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.